teman-teman semua, kali ini kita akan membahas bahaya asam retinoat dalam krim pemutih wajah. Sebuah fenomena yang masih marak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja putri yang ingin mendapatkan kulit putih dengan cara instan. Sebuah studi yang dilakukan di Desa Rawasari, Kabupaten Pemalang, menemukan bahwa meskipun sebagian besar remaja memiliki pemahaman yang baik mengenai bahaya asam retinoat, masih banyak juga yang kurang teliti dalam memilih produk pemutih wajah. Beberapa fakta yang terungkap dalam penelitian ini antara lain 56% remaja sudah memahami bahwa asam retinoat bisa berbahaya bagi kulit, dan 95% remaja menunjukkan sikap cukup baik dalam memilih produk kecantikan, tetapi masih ada yang menggunakan produk tanpa memperhatikan izin BPOM dan kandungan bahaya aktif lainnya. Dan juga produk pemutih ilegal masih banyak beredar dan digunakan tanpa pengawasan medis. Dari kasus ini menjadikan bukti bahwa edukasi mengenai bahan berbahaya dalam kosmetik masih perlu ditingkatkan. Faktor seperti kekurangan pemahaman, pengaruh media sosial, serta strategi pemasaran produsen kosmetik ilegal menjadi penyebab utama masih banyaknya remaja yang terjebak dalam penggunaan produk beresiko tinggi ini. Lalu, apa sebenarnya asam retinoat itu? Mengapa bahan ini berbahaya sih? Dan bagaimana cara kita dapat lebih bijak dalam memilih produk perawatan yang baik? Mari kita bahas lebih dalam studi kasus ini. Selanjutnya, bagaimana secara asam retinoat sehingga dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kulit kita. Asam retinoat, ia bekerja dengan mengikat reseptor retinoid di sel kulit yang membantu dalam mempercepat pergantian sel kulit mati dan merangsang produksi kolagen. Ini menyebabkan kulit terlihat lebih cerah dan halus, tetapi juga dapat meningkatkan risiko iritasi. Kemudian, beberapa produk sediaan dari asam retinoat yang biasanya dijual di pasaran ada dalam bentuk krim dan gel. Biasanya, ini digunakan untuk mengatasi jerawat dan juga anti penuaan. Yang kedua ada serum. Serum ini biasa dikombinasikan dengan bahan lain seperti vitamin C untuk efek pencerahan kulit. Dan yang terakhir ada tablet oral yang biasanya hanya diresepkan oleh dokter untuk kasus jerawat yang lebih parah. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu asam retinoat? Untuk yang belum tahu, sini aku jelasin. Asam retinoat adalah bentuk dari vitamin A yang digunakan pada produk dermatologi untuk mengatasi jerawat, merangsang regenerasi kulit, dan mengurangi hiperpigmentasi. Meskipun efektif, penggunaannya harus dengan pengawasan medis karena efek sampingnya cukup kuat. Sebenarnya, asam retinoat ini banyak sekali manfaatnya. Asam retinoat banyak digunakan untuk mengatasi masalah pada kulit berjerawat, menghilangkan scars pada wajah, dan juga menyamarkan pori-pori. Namun, jika penggunaan asam retinoat yang tidak terkontrol akan menyebabkan masalah pada kulit. Penggunaan asam retinoat pada kondisi tertentu hanya akan mengakibatkan efek samping kerusakan kulit yang merugikan, seperti kulit menjadi iritasi, garing, sensitif terhadap sinar matahari, berubah warna, dan bahkan dapat menyebabkan teratogenik pada hasil penelitian. Kalau misalnya kalian mau tahu nih, ada nggak sih asam retinoat di dalam skincare aku? Jadi caranya tuh kalian bisa pakai metode KLT atau kromatografi lapis tipis, di mana si fase diamnya itu kalian pakai yang namanya silika gel 254 GF, dan fase geraknya itu adalah campuran dari N-hexan sama aseton. Perbandingannya 6:4. Terus biasanya mereka tuh dapat RF itu di 0,55. Dan kalau misalkan setelah kalian melakukan KLT terus ketemu nih atau ada nih si asam retinoat, kalian bisa lanjut pakai spektro fotometri UV phase atau ultraviolet, dimana pakai panjang gelombang di 354. Terus biasanya tuh ada dapat nih di angka 0,09 sampai 0,2. Terus kalau misalnya kalian mau lebih detail atau lebih jelas lagi, itu kalian bisa pakai HPLC. Asam retinoat dapat kita analisis menggunakan
menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode analisis kualitatif dengan kromatografi lapis tipis, dan yang kedua itu metode analisis kuantitatif dengan spektrometer UV phase. Lalu bagaimana dengan cara analisis kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis ini? Ternyata kromatografi lapis tipis ini digunakan dengan cara pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan kepolarannya antara senyawa yang dianalisis, yaitu asam retinoat, dengan fase diam dan fase geraknya. Nah, asam retinoat ini akan bergerak pada fase diam, yaitu silika gel, dengan kecepatan yang berbeda bergantung kepolaran relatifnya terhadap fase gerak, yaitu pelarut organik. Identifikasi ini dilakukan dengan membandingkan nilai RF, yaitu retardaction factor, sampel dengan bahan baku standarnya. Nah, metode KLT ini memiliki kelebihan, yaitu mudah digunakan dan metodenya sangat sederhana. Metode yang kedua yaitu spektrometer UV phase. Spektrometer UV phase ini memiliki prinsip kerja, yaitu molekul sampel pada panjang gelombang tertentu dapat dilihat dengan menggunakan sinar cahaya. Nah, nilai absorbansi tertinggi larutan baku standar asam retinoat ini dapat diukur dengan gelombang maksimum pada rentang 200 nanometer sampai 400 nanometer. Asam retinoat juga memiliki cincin aromatik dan gugus ausokrom dengan anion hidroksi dan ikatan rangkap terkonjugasi, sehingga dapat diamati dengan spektrometer UV phase dengan sinar cahaya UV detektor. Setelah dilakukan analisis menggunakan metode KLT atau kromatografi lapis tipis, kita dapat mengetahui asam retinoat dalam kosmetik itu apabila terdapat bercak gelap berfluoresensi hijau pada plat KLT, dan apabila dihitung nilai RF-nya akan diperoleh nilai RF yang sama dengan standar asam retinoat. Dan seterusnya, setelah dilakukan analisis menggunakan metode spektrofotometri UV phase, hasil positif ditandai dengan adanya puncak absorbansi pada panjang gelombang yang sesuai dengan standar asam retinoat. Asam retinoat memiliki panjang gelombang maksimum dalam rentang 200-400 nm dengan puncak absorbansi yang umum ditemukan pada 340 nm atau 352 nm. Metode ini sering digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan asam retinoat dalam produk kosmetik, terutama pada krim pemutih dan krim malam.